Ma'asyiral muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada kali ini berkaitan dengan masalah zakat yang saya bahas kemarin subuh. Itu saya sedikit tekankan bahwa setiap ibadah yang memiliki perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya, itu kita bisa memilih salah satu pendapat yang paling kuat tanpa menyalahkan pendapat yang lain. Itu yang pokok sebenarnya. Makanya dalam agama itu ada namanya inti pokok ajaran, ada cabang pokok ajaran. Kalau inti pokok ajaran itu ulama sepakat dalam masalah inti pokok ajaran. Tapi kalau dalam masalah cabang-cabang agama itu ulama tidak mungkin satu pendapat. Makanya ketika ada satu masalah, kita melihat mana yang disepakati oleh jumhur ulama atau ulama kebanyakan, maka biasanya kita lebih memilih yang dipilih oleh jumhur ulama karena itu yang lebih kuat. Walaupun kita tidak boleh menyalahkan pendapat lain, karena sebenarnya Allah itu seakan-akan hanya mengatakan 10 itu berapa. Imam Syafi'i mengatakan kalau 10 itu 5 tambah 5. Mungkin Imam Malik mengatakan tidak, kalau 10 itu 8 tambah 2. Itu sama juga. Mengatakan yang lain mengatakan kalau 10 itu 7 tambah 3, sama. Cuma jalur yang mereka tempuh itu berbeda. Dan kenapa ada perbedaan? Itu karena kadang memahami ayat maupun hadis itu memang berbeda. Jadi sebenarnya Allah itu yang membuat kita berbeda. Ayat-ayat itu yang membuat kita berbeda, karena memang beda memahami. Sama dengan ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Ada yang membaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'baini, ada yang membaca wa arjulakum ilal ka'baini. Itu sudah beda. Yang pakai idza kuntum ila shalah, jika engkau berdiri mau melaksanakan sholat, berarti setiap orang yang mau sholat mesti berwudu. Ada yang mengatakan tidak, yang disuruh berwudu itu yang tidak ada wudunya. Makanya Abu Hanifah itu mengatakan wudu sholat maghrib itu tidak boleh dipakai sholat isya. Wudunya membaca Al-Quran itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Jadi kalau mau sholat mesti berwudu lagi. Ya nanti kalau mau membaca Al-Quran mesti berwudu, karena wudu yang dipakai sholat itu tidak bisa dipakai untuk ibadah yang lain. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Tapi tidak perlu disalahkan Abu Hanifah, karena Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijrah, 70 tahun meninggalnya Rasulullah. Dan di mana dia lahir? Itu di Irak. Dan di saat itu belum ada kitab hadis. Dia belum menemukan hadis Nabi dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu sering wudu sholat maghribnya dipakai sholat subuh. Jadi coba, jadi Nabi itu sering wudu sholat maghribnya dipakai sholat subuh. Bahkan saya dapat di dalam satu risalah itu Imam Ahmad bin Hanbal 30 tahun wudu sholat maghribnya dipakai sholat subuh. Artinya 30 tahun tidak pernah tidur di malam harinya. Jadi dia itu tidak pernah tidur, mulai maghrib itu tidak tidur sampai subuh, hanya mengkaji agama dan menghatamkan Al-Quran. Makanya Ahmad bin Hanbal itu 2 kali menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Sekali dalam sholat, sekali di luar sholat. Itu karena dia hafal Quran. Kalau kita sekali satu Ramadan, tapi tidak apa-apa lah itu.
Inilah yang kemudian ulama kita nanti terbagi poin-poin pembahasannya, sehingga ada beberapa pendapat yang muncul. Sama dengan ketika masjid seperti ini, kalau pendapat Syafi'i mutlak ini tidak bisa ditempati sholat. Kalau pendapat Imam Syafi'i kita ambil secara mutlak, ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini terbuat dari bata merah. Batu bata merah itu kan sebenarnya dari tanah, dan tanah itu ada bercampur dengan najis. Nah, benda yang bercampur dengan najis itu disebut mutanajis. Yang mutanajis itu tidak boleh ditempati sholat. Makanya ada di beberapa ulama itu tidak mau pakai yang seperti ini, dia lebih baik pakai bambu atau pakai kayu atau pakai papan. Itu kalau Syafi'i mutlak. Ya. Tapi untung ada pendapatnya Abu Hanifah mengatakan najis kalau sudah dibakar itu hilang najisnya. Nah, batu bata itu dibakar dulu baru dipakai. Nah, gitu. Makanya jadi sebenarnya fikih itu begitu, Pak. Jadi kalau kita tidak siap berbeda, tidak usah belajar fikih. Gitu. Sama dengan begini, ketika ada ayam ditabrak anjing, bagaimana hukumnya? Misalnya kalau ada ayam biasanya atau bebek atau binatang yang ditabrak anjing, kadang-kadang kita akan selalu mengambil antisipasi bahwa kalau ditabrak anjing setabrak kemudian masih bergerak, ambil pisau kemudian sembelih. Kalau mazhab Syafi'i itu tidak bisa. Kau sembelih dan kau tidak sembelih tetap haram. Jadi kalau ada binatang yang ditabrak kendaraan, tidak usah disembelih, Pak. Itu kau sembelih pun tetap haram kalau Imam Syafi'i. Kenapa? Alasannya Imam Syafi'i begini. Kalau binatang itu ditabrak, itu sudah pecah kepalanya, kemudian lompat-lompat, baru kau ambil pisau, baru kau sembelih, itu cuma kau sabotase. Sebenarnya biar kau tidak sembelih tetap sudah mati. Kan begitu? Artinya gerakan ayam itu bergerak, itu menuju ke kematiannya. Artinya ini binatang hanya menunggu kematiannya, berproses ke kematian. Jadi kau sembelih pun tidak ada gunanya. Karena kalau kau biarkan tetap mati, kecuali hanya kakinya yang patah, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah pecah kepalanya, baru lompat-lompat begini, baru kau bilang masih bergerak, baru kau sembelih, oh itu mensabotase saja itu. Jadi kau sembelih tidak sembelih tetap haram, itu bangkai kalau Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak. Dia mengatakan sembelih, selama dia bergerak, kau sembelih. Selama ada darah menetes di bekas sembelihan, itu halal. Alasannya kenapa? Binatang disembelih itu karena hidup. Dan ketika bergerak berarti masih hidup. Gitu. Ya kan begitu. Jadi makanya berbeda. Tapi mana yang dipakai, Pak? Kira-kira kita biasanya pakai yang mana? Pakai Imam Abu Hanifah ya? Atau dua-duanya? Kalau ayam kecil pakai Syafi'i. Kalau ayam besar ya pakai Imam Abu Hanifah ini. Saya di NU itu kan, NU itu agak mayoritasnya larinya ke fikihnya sebenarnya Syafi'i, walaupun dia mengambil 4 mazhab. Saya lebih pilih mazhab Syafi'i, Pak. Bukan saya mengatakan harus ke Syafi'i, tidak. Kenapa saya pilih Syafi'i? Karena itu hati-hati. Dan itu yang lebih aman. Karena kenapa? Nanti jadi masalah, Pak. Ketika ada orang sembelih ayam, kemudian ayam itu dimasukkan ke dalam drum, kemudian baku tindis, maka itu bangkai kalau Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah, karena yang dihitung yang terakhir. Kan gitu. Kalau Syafi'i, kalau kau sudah sembelih masukkan ke drum itu tetap halal, tidak masalah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, karena yang dihitung Abu Hanifah yang terakhir. Kau sembelih baru baku tindis, berarti matinya bukan mati sembelihan, tapi karena tertindis, maka itu bangkai. Kalau Imam Syafi'i, yang penting kau sudah sembelih kau masukkan tidak masalah, karena yang dihitung yang pertama. Nah, kan gitu. Iya, ini rata-rata kan penjual ayam potong biasa begitu kan? Ini juga penjual ayam potong, Pak, jadi masalah. Dia tarik sayapnya baru dilipat kepalanya baru dipotong begini. Karena juga tidak baca basmalah, karena orang bertanya berapa ini 50.000. Ini kan jadi masalah. Tapi tidak ada di sini ya. Ini kadang-kadang jadi masalah ini. Iya, dia sembeli ayam bukan sembeli pakai basmalah, tapi pakai sembeli harga ayam itu 50.000 kalau itu 40 kalau yang sebelah itu kan itu jadi masalah itu. Ini penting saya sampaikan ini untuk yang penjual ayam. Makanya kita yang sembeli kalau ada yang beli, lebih baiknya kita yang sembeli. Suruh saja dia pegang baru kita yang sembeli. Dengan baca Bismillahi Allahu Akbar atau Bismillahi Lillahi Allahu Akbar.
Itu aja dibaca. Simpel aja tuh Pak. Nggak usah Pak Imam yang dipanggil setengah mati, Pak Imam datang ke rumah kalau yang mencinta. Iya, kita aja yang sebeli itu. Iya. Jadi ulama kita kan begitu Pak cara memahami. Jadi kaidah-kaidah fikih itu sebenarnya itu supaya kita bisa longgar. Makanya saya sering bilang begini, fikih itu mencari jalan kedua. Kalau tidak dapat jalan kedua, kita keluar jalan. Nah, itu istilahnya kita di kalau ngaji fikih, dan memang penting. Saya itu ngaji Fikul Islam wa Adillatuh itu hampir 2 tahun baru khatam. Jadi penting sekali kita tahu fikih supaya arahnya ke sini. Yang banyak sekarang kayak menyalahkan itu karena tidak tahu fikih. Istilahnya hanya satu pendapat. Dan memang ulama kita mengatakan kalau ada orang cuma satu yang tahu itu paling sering menyalahkan orang. Karena kalau sudah tidak sama yang dia paham pasti dia salahkan. Iya gitu. Makanya kalau orang banyak tahu itu tidak mudah menyalahkan. Cuma kadang kita yang tidak sering menyalahkan itu dikatakan ini terlalu banyak sekali pendapatnya. Dan memang begitu. Nabi kan juga begitu Pak. Nabi dengan sahabatnya begitu. Jadi Nabi itu pernah mengutus sahabat ke Bani Quraidah itu untuk berdakwah 7 orang. Janganlah itu. Nabi mau bikin wasiat. Sholat asar lah kalian di Bani Quraidah. Itu dia bilang, itu Bani Quraidah Pak, kampung petani. Sholat asar lah kalian di Bani Quraidah. Janganlah. Sekalinya sementara perjalanan, ini orang kesasar, nyasar dia. Lama-lama baru dapat jalan. Dia dapati waktu asar di perjalanan. Langsung dia bilang, bagaimana ini sudah masuk asar? Kita sholat. Nabi bilang tidak. Nabi tadi bilang kok sholat asar di Bani Quraidah. Nabi bilang tidak. Itu sebenarnya kita disuruh jalan cepat-cepat supaya kita tidak dapat malam di perjalanan. Nabi bilang tidak. Nabi bilang tadi sholat di Bani Quraidah. Nabi bilang Nabi juga ya bilang kalau dapat waktu sholat dimanapun kau berada kerjakan sholat. Karena sebagai sholat di awal waktu. Nabi bilang bilang tadi kau sholat di sana. Bilang ya saya tidak mau sholat. Bilang saya mau sholat. Jadi terbagi 2. 3 orang melaksanakan sholat. Yang lain itu tidak mau sholat karena Nabi bilang tadi di Bani Quraidah kau sholat. Sekalinya selesai sholat lanjutkan perjalanan sampai di Bani Quraidah maghrib. Masuk waktu maghrib langsung bilang tadi asal kau mau apa? Kau mau ke sholat asar baru masuk di maghrib. Mau ke sholat maghrib belum ke sholat asar. Apa yang kau bikin? Langsung dia bilang kita sholat maghrib. Dia bilang temannya tunggu dulu. Nah ini belum kita sholat asar ini. Mestinya asar dulu baru sholat maghrib. Nah bilang tidak. Ini kan sudah masuk waktu maghrib dulu. Kita kerjakan itu dan tidak. Mesti ditertibkan masa maghrib dulu baru asar. Mestinya asar dulu baru maghrib. Kalau bagi 2 lagi. Jadi ada yang sholat asar dulu baru sholat maghrib. Ada yang sholat maghrib baru sholat asar. Nah setelah selesai berdakwah selama beberapa hari pulanglah dan dijemput oleh Rasulullah. Pas sampai di depan Rasulullah, Rasul bertanya bagaimana dakwahnya. Apa dia bilang? Alhamdulillah dakwahnya berhasil, tapi kami yang berdebat ya Rasulullah. itu kami ini yang sedih di sini. Nabi mengatakan ada apa? Rasulullah ini sahabat mengatakan sebelum kami berangkat beberapa hari yang lalu itu engkau ya Rasulullah mengatakan sholat asar lah engkau di Bani Quraidah. Tapi kami nyasar di jalan sehingga kami dapati asar di perjalanan belum sampai di Bani Quraidah. Apa kata Nabi? Jadi apa yang kau lakukan? Langsung ngomong ini yang dia bilang, saya sholat di dalam perjalanan ya Rasulullah. Karena engkau pernah mengatakan bahwa dimanapun engkau berada ketika masuk waktu sholat dan bisa mensempatkan sholat maka sholat. Apa kata Nabi? Engkaulah sahabatku yang sudah memahami agama dengan benar. Langsung terangkat lehernya. Benar kak tuh? Bilang langsung bilang itu yang baru. Jadi bagaimana kami ya Rasulullah? Nabi mengatakan kau kenapa? Dia bilang kami sholat di Bani Quraidah ya Rasulullah, tapi itu sudah maghrib. Ya, Nabi katakan jadi bagaimana dengan sholat? Dia mengatakan ya Rasulullah kami terbagi. Ada yang sholat asar dulu baru sholat maghrib. Ada juga yang sholat maghrib dulu baru sholat asar. Nabi mengatakan yang sholat asar dulu baru sholat maghrib itu benar. Karena dia mentertibkan waktu sholat. Tapi yang sholat maghrib dulu baru sholat asar itu juga benar karena dia menghargai waktu maghrib. Jadi itu tidak ada yang salah. Makanya Nabi itu cara menghadapi sampai begitu aja Pak. Jadi kalau kita dapat hal seperti itu begitu aja. Kalau
Kalau kita masuk di satu kampung, nama lupa sholat asar tapi masuk waktu maghrib, sholat maghrib pakai dulu. Kalau mungkin sholat maghrib, kenapa? Menghargai waktunya waktu maghrib. Dan khawatirnya juga kalau kita sholat asar habis waktu maghrib, dua ketinggalan. Itu kan gitu. Lebih baik kerjakan maghrib dulu, nanti sholat asar belakangan, karena itu sudah diqadha. Jadi itu begitu caranya Rasulullah menghadapi sahabat. Karena permasalahannya langsung kembali ke Nabi. Nanti kata setelah Rasulullah meninggal, di situ muncul banyak perbedaan pendapat. Karena interpretasi atau penafsiran terhadap hadis-hadis itu tidak lagi otoritatif ke Nabi. Makanya nanti itu bahas mulai dari fikih sholat, ada yang angkat tangan di sini, ada yang di sini, ada yang di depan begini, ada juga orang cuma bergerak sedikit. Allah. Jadi banyak versi itu, nanti kita akan bahas itu satu-satu. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa dia di samping di sini? Kemudian kenapa ada yang Imam Syafi'i lari ke sini? Kemudian ada yang di tengah, ada yang agak di atas, kemudian ada yang lurus. Itu macam-macam. Jadi kita kalau sholat kadang-kadang yang penting ada dalilnya lah, sudah selesai. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh menggabungkan mazhab dalam pelaksanaan ibadah sholat, suruh orang itu sholat di depan saya baru saya lihat. Cerita mati itu kalau ada Syafi'i mutlakan. Dia kalau sudah angkat tangannya sudah menghadap ke dalam, itu sudah bukan Syafi'i. Kalau takbirnya sudah di sini, itu bukan Syafi'i. Kalau dia bersedekapnya di sini Syafi'i. Kadang orang itu Pak mengangkat tangannya Abu Hanifah, takbirnya Imam Malik, bersedekapnya Imam Syafi'i. Kan begitu. Itu kan begitu. Jadi kita tidak adukan. Bilang langsung kembali ke hadis Nabi. Nah, semua pakai hadis. Semua pakai hadis. Semua ada hadisnya. Itu karena memang sahabat Nabi tidak selamanya ikut. Jadi kadang kalau Nabi misalnya ke Kufah, ada 10 sahabat yang ikut. Dia lihat tata cara sholatnya Nabi di situ di Kufah begini modelnya. Nah, nanti 1 minggu kemudian Nabi pindah lagi ke kampung lain lagi sahabat yang ikut. Cara sholatnya lagi Nabi berbeda. Itu lagi yang bikin Nabi. Nah, begini cara takbirnya Nabi, sehingga banyak macamnya hadis. Dan itu semua melihat Nabi. Jadi tidak usah salahkan. Ada juga yang lihat Nabi, kalau Nabi angkat tangannya sejajar dengan ini, begitu. Jadi, tapi ulama mengatakan yang penting diangkat, yang penting tidak dipakai semua Allah. Nah, itu ya. Yang penting satu kau pakai, salah saya tidak usah. Jadi itu makanya dalam kaidah-kaidah fikih itu, dalam perbedaan pendapat tidak usah kita istilahnya begini, jangan kita menganggap hanya pendapat kita yang paling benar. Itu dia menjadi masalah. Maka dia berkata kayak Jadul Yusuf itu, yang itu nama watak aku baju jumba masa makannya. Itu kan begitu. Kalau pendapatmu saja kau anggap benar itu mau pakai wabe memang betul gitu kan begitu. Itu karena perbedaan. Dan ayat pun kita banyak Pak. Saya ketika buka kitab itu dengan penjelasan ulama, memang ayat itu yang menyebabkan kita berbeda. Ada beberapa nanti itu yang saya akan bahas ini. Kemudian kita kembali, makanya inti kemarin saya mengatakan zakat itu paling pokok sekali. Karena tidak semua orang yang sholat itu Pak bisa menunaikan zakat. Tidak semua. Ada orang rajin sholat tapi malas berzakat. Itu karena sudah hitung-hitungan. Kadang ada orang rajin sholat berjamaah tapi tidak rajin zakat. Karena zakat itu berkaitan dengan harta. Kalau sholat kan tidak ada pengeluaran. Tapi kalau zakat itu sudah harta. Apalagi kalau orang sudah lihat, saya punya jamaah itu Pak, saya pernah hitung zakatnya itu 9 hari lebih. Ada jamaah saya itu di Papua, saya hitung zakatnya 9 hari lebih baru selesai. Itu 1 miliar 700 juta lebih. Itu zakatnya. Jadi dan itu zakat begitu. Tidak mungkin, makanya saya kasih tahu gitu. Mulai dari tahun ini yang tidak pernah berzakat atau tidak jelas zakatnya, hitung baik-baik. Nanti kita akan lihat tahun depan. Kita akan tahu tahun depan bahwa zakat kita bertambah atau tidak, dan pasti bertambah. Makanya zakat wakak sekek raka. Jadi kan gitu. Ulama kita itu kan bilang begitu ya. Jadi kalau orang berzakat itu pasti naik harta, dan itu janji Allah. Tidak mungkin tidak. Mungkin kita kenal Rusdi Masda itu kalau di Sidrap. Itu pertama gurita Profesor Dr. Farid Wajid itu yang hitungkan zakatnya itu di Masjid Agung. Dan gurita kasih tahu, pasti zakatmu bertambah tahun depan. Dan itu ternyata naik 20 juta.
Dan memang kalau kita mau tahu harta kita bertambah, cukup satu zakat. Zakat kan, kalau kita bayar 1 juta ini tahun depan 1 juta, 2 juta berarti naik 100%. Kalau sedekah kan tidak mungkin, karena kita juga ini saja aja segini saja, tidak. Itu harus zakat, hitung baik-baik. Ya. Jangan kasih istri dulu uang sebelum dizakat, karena biasa istri itu jadi masalah Pak kalau dikasih uang. Kalau sudah ngambil apalagi kalau sudah sering di COD itu jadi masalah. Ya, itu penting itu. Makanya uang itu keluarkan memang bisa kita hitung setiap bulan. Jadi kalau misalnya penjual bisa hitung setiap bulan, keluarkan memang baru disimpan. Tidak usah disalurkan dulu. Keluarkan saja 25%, simpan di dalam bank. Bikinkan buku rekening, buku tak plus khusus. Nanti bulan berikutnya ditransfer lagi ke situ. Jadi kumpul 1 tahun baru dikeluarkan. Itu. Jadi itu yang paling ini, karena kadang-kadang juga masalah. Kalau udah kumpul saja, jangan dulu keluarkan, nanti tiba Ramadan tidak ada uangnya. Kan gitu. Jadi masalah kan, mau keluarkan zakat tidak ada uang, tapi dia sudah hitung sekian juta, banyak sekali. Tapi kalau setiap bulan itu kan tidak menjadi beban. Kadang-kadang itu setan itu bisi-bisi Pak. Kalau hanya 25.000, tidak banyak, sudah keluarkan. Kalau 250.000 langsung itu hitung Pak. Ini berapa liter gula ini? Sudah mulai gitu. Kalau sudah 2,5 juta, sudah mulai itu angkat kepalanya. 2 juta ini. Kalau sudah masuk 20 juta, sudah mulai menekan kepalanya itu. Biar kapan ini. Ada juga orang itu Pak, mereka bawa keluarkan zakat tapi selalu berpikir bisa dikasih zakat orang tua, orang kikir betul itu. Kewajibanmu itu memberikan bantuan ke orang tua. Anak itu punya kewajiban. Orang tua tidak boleh dikasih zakat. Itu tanggungan. Sama kalau anak yang sama-sama kita bilang anakku misalnya, yang paling parah itu bisa dikasih ke zakat. Suami orang goblok sekali, orang kikir sekali, dan bahayanya itu Pak, karena zakat itu kotoran. Itu kotoran. Makanya kan mengatakan bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi keluarkan zakatnya supaya hartamu bersih. Jadi sebenarnya itu zakat itu kotoran, sedekah itu kotoran. Makanya kalau ada rumah terbakar, saya sering sampaikan ini, walaupun ada beberapa versi, tapi saya lebih dominan ke sini, bahwa kalau orang bagus zakatnya, tidak mungkin terbakar itu tempat. Tidak mungkin. Api itu kan hanya membakar kotoran, sampah. Nah kalau bersih tidak mungkin dia bakar. Dan itu ada buktinya Pak. Saya bisa buktikan dengan 4 orangnya masih. Kalau yang satu sudah meninggal. Pernah kejadian di Lisa itu terbakar. Kurang lebih 200, hampir 300 rumah terbakar. Ada satu rumah yang tidak terbakar, pas di tengah kampung, dan itu atapnya alang-alang. Yang atap seng itu habis, semua terbakar. Bahkan itu api bisa menyeberang di aspal. Tapi satu-satunya rumah yang tidak terbakar cuma itu, dan pemiliknya tidak ada, dia di Surabaya. Jadi ketika dikasih tahu bahwa terjadi kebakaran di Sidrat, di Nisep, semua rumah hangus terbakar. Apa dia bilang? Rumahku tidak terbakar. Dia bilang begitu. Padahal dia di Surabaya waktu itu. Dia bilang rumahku tidak terbakar. Bilang orang tidak ada tersisa, karena belum ada HP. Tidak ada tersisa. Dia bilang tidak. Rumahku tidak terbakar. Kalau rumahku terbakar berarti Allah berbohong sama saya. Dia bilang begitu. Dan orang ini dia mengatakan tidak, semua terbakar. Dia bilang ayo kita pulang. Kalau rumahku terbakar saya bayarkan tiketnya. Tapi kalau tidak terbakar kau yang bayar tiket. Dia bilang oh ya oke, tidak pulang. Jadi dia itu pulang. Setelah sampai ternyata memang satu-satunya rumah yang tidak terbakar cuma itu. Dan itu atapnya alang-alang. Tapi pohon kelapa yang ada di atasnya itu terbakar. Dan itu atap alang-alang. Api yang terbang itu ketika singgah di alang-alang itu langsung mati di atap itu, langsung padam. Dan semua pagarnya keliling itu terbakar, tapi rumahnya yang tidak. Nah kemudian di situ udah ditanya apa amalannya. Dia bilang cukup dengan zakat, tapi susah Pak. Saya dikasih ilmunya itu karena kebetulan saya pernah ketemu dengan anaknya. Saya dikasih ilmunya. Cuma agak berat, tapi kalau kita bisa lakukan, bisa buktikan. Karena sudah ada 2 yang saya dapat yang buktikan itu.
Ada juga di Pulau Utara itu. Saya kenal sekali orangnya karena pernah dikontrak cara di sini. Dan itu terbakar pasar. Rumahnya itu pas di sudut pasar, dia jual bahan bangunan. Itu api menyeberang di kabel listrik, lewat di atas rumahnya. Ada kasur dia keringkan di atas atapnya, itu tidak terbakar. Rumahnya juga tidak terbakar, tapi rumah yang di sebelahnya itu api dari pasar menyeberang ke sebelah, bakar itu di sebelah. Tapi rumahnya dilewati api itu tidak terbakar. Dia cuma tinggalkan rumahnya, dia cuma bilang, ya Allah itu yang milikmu, bukan milik saya. Baru dia pergi, tinggalkan. Karena dia sudah tidak mampu melihat. Dan ternyata satu-satunya rumah di sudut pasar yang tidak terbakar cuma rumahnya. Orangnya masih hidup sekarang. Saya sering komunikasi dengan anaknya. Itu apa amalannya? Itu hanya sedekah dengan zakat. Jadi yang dilisat juga begitu. Cuma caranya, kita kalau bayar zakat kan sekali. Dia caranya begini. Itu rumah, dia keluarkan dulu zakatnya, uangnya 2,5%, baru dia pergi beli kayu untuk bikin rumah. Setelah selesai nak kerja tukang, nak tanya tukang, kira-kira kalau ini dijual berapa harganya? Dan dari ongkos kerjamu di situ totalnya harga berapa? Dia bilang sekian, dia keluarkan lagi uang 2,5%. Dia mengatakan, saya bersihkan ini sebelum dikasih berdiri di rumah. Setelah rumahnya berdiri, kemudian dia kasih tahu tukang sekitar berapa harga rumah ini kalau mau dijual. Dia bilang sekian, dia keluarkan lagi zakatnya 2,5%, baru dia tinggalkan rumahnya. Dan itu tidak terbakar. 3 kali dia bersihkan baru dia tinggalkan rumahnya. Makanya dia bilang, Allah bohong sama saya kalau terbakar rumahku. Karena kenapa? Ternyata saya dapat ilmu itu ada di kitab. Itu ada kitab risalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Pak dibakar 40 hari 40 malam, tidak terbakar. Karena api itu sifatnya membakar. Kalau Allah lepas sifatnya, dia tidak akan membakar. Itu rahasia. Nabi Ibrahim itu ketika dihidangkan makanan oleh istrinya, itu dia tidak akan makan makanan kecuali ada orang miskin yang dia temani. Jadi itu kalau sudah dihidangkan makanan, justru dia keluar jalan itu cari orang miskin, cari anak yatim, baru dia panggil datang ke rumahnya, baru dia makan sama-sama. Inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim setiap makanan yang masuk ke dalam perutnya itu dia tidak makan kecuali dia sedekahkan dulu. Inilah yang dipakai orang tua kita dulu. Kenapa dia bilang sebelum kau makan kasih makan dulu kucingnya. Lebih dulu itu kasih makanan kucingnya. Setelah itu baru dia makan. Makanya sampahnya itu dibersihkan. Kalau sampah itu kan tidak ada. Biar bagaimana mengkilatnya rumah tak. Tapi kalau sampah yang dimasuk di situ kotoran zakatnya tidak keluar, pasti terbakar. Karena itu yang bakar api. Makanya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan masuk ke dalam api itu 40 hari 40 malam di dalam api itu tidak terbakar. Karena api itu sifatnya membakar. Kalau sifatnya dicabut tidak akan membakar itu. Jadi itu kuncinya. Makanya kalau ada sebenarnya sesuatu yang terbakar itu periksa Pak. Pasti ada kotoran di situ yang tidak keluar. Dan memang hanya orang miskin. Kalau kita makan itu jadi penyakit. Makanya ada orang itu bolak-balik pergi rumah sakit memeriksa dan tidak mau tidur, matanya sakit, di lututnya dicari sama dokter, kolesterolnya tidak ada, tekanannya juga bagus, asam uratnya tidak masalah, tidak tekanan juga, tapi tidak bisa tidur matanya. Lasa tahu sikit nih itu hanya nama hutan. Ada haknya orang di situ yang tinggal karena itu yang bikin panas, itu yang bikin kita tidak bisa tidur, nyenyak, tidak bisa tenang dalam hidup. Tapi ketika kita keluarkan maka kita akan tenang. Sebenarnya itulah kuncinya, karena memang haknya orang, haknya memang cuma Allah titip sama kita. Makanya disebut khalifah, pengganti Allah di muka bumi. Makanya haknya orang itu ada. Dan Nabi bilang, kalau lebih kau keluarkan, jangan khawatir. Allah tahu, dia akan kembalikan. Coba. Jadi tidak usah khawatir. Kalau lebih jangan bilang, ya lebih banyak sekali. Tidak, keluarkan saja. Nah Allah tahu. Makanya kadang ada orang itu Pak, rezekinya naik, tiba-tiba jatuh. Rezekinya kadang sudah mulai sukses, buka usaha, sudah mulai berhasil. Tapi 2 bulan kemudian jatuh. Kenapa? Karena dia tidak bayar zakat dan tidak bersedekah. Karena Allah itu cuma titip ke kita, dia tes.
Apakah orang ini amanah bisa memberikan kepada fakir miskin yang lain? Kalau tidak, Allah akan pindahkan ke yang lain. Jadi usahakan Allah percaya ke kita bahwa kita bisa membagi sedekah. Itu kuncinya. Makanya Nabi mengatakan tidak ada orang miskin itu karena sedekah. Coba cari dengan angka kata mabasa kasih Pak tiga. Rata-rata yang itu tahu kan di itu muslima masih sebab penatina. Iya, itu ya. Makanya kuncinya kehidupan ini Pak di situ. Dan sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah rahasia sebenarnya. Kalau zakat mesti nampak, tapi kalau sedekah itu rahasia yang paling bagus. Iya. Saya kemarin sampaikan ada sedekah itu kata Nabi yang tidak dihisab. Orang bersedekah itu tidak dihisab. Jadi jangankan pergi kepada masyarakat, tidak. Baru berjalan menuju kepada masyarakat itu sudah dijemput, kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Siapa itu? Rasulullah mengatakan, siapa yang bersedekah tidak mengetahui siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi, maka orang itu akan dijemput sebelum sampai ke masyarakat. Jadi dia tidak lewat titian siratal mustaqim. Makanya kalau mau masuk dalam pintas, masuk ke dalam surga pakai itu. Bagaimana caranya? Tidak lama dihisab, tidak berdiri di masyarakat. Caranya cari bisa bersedekah tapi tidak tahu siapa yang disedekahi. Dan yang kita sedekahi dia tidak tahu kalau kita yang sedekahi. Kira-kira bisa? Pusing. Sebenarnya tidak ada petunjuknya. Semua ada Pak. Caranya begini. Kan di sini banyak ada pondok pesantren, ada tahfizul Quran, ada di Mamuju kan banyak. Cari nomor telepon kiainya, pembinanya, tanya, Pak Ustaz, adakah anak tidak mampu di situ? Adakah anak yatim di situ sekolah? Dan ada. Tapi berapa pembayarannya dalam satu bulan? Kalau misalnya mengatakan 500.000, kasih tahu. Saya mau bantu satu anak, tapi jangan kasih tahu siapa namanya dan orangnya. Dan jangan kasih tahu anak itu kalau saya bantu. Jadi kita hanya transfer setiap bulan, tapi kita tidak tahu siapa yang kita bantu. Yang jelasnya ada anak di situ yang kita bantu, tapi tidak pernah lihat. Nanti kalau anak itu selesai sekolah kemudian keluar, kita ketemu tidak pernah tahu bahwa waktunya sekolah ini anak saya yang bantu. Anak itu juga tidak pernah tahu bahwa kita yang membantu ketika dia sekolah. Itulah maknanya orang yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Itu orang kata Nabi belum sampai ke masyarakat itu sudah dijemput kemudian dibawa ke ila rafiqil a'la. Kalau yang kumpul anak yatim itu baru dikasih amplop, baru disortir, masih dibalik-balik. Selamat itu. Ini kan yang banyak sekarang. Makanya saya sampaikan itu amalan yang paling mudah. Itu yang bisa membuka pintu langit. Yang kedua, itulah yang bisa dipakai bertawassul. Itu yang bisa dipakai bertawassul. Maksudnya bila dipakai bertawassul, ketika kita punya penyakit dan dokter sudah angkat tangan, kita punya masalah dan tidak ada yang bisa bantu, duduk makin sejenak, baru ingat apa yang kita lakukan itu, baru hadapkan kepada Allah. Ya Allah, ada amalan seperti ini yang pernah saya lakukan. Tidak ada yang saya harapkan kecuali hanya ridho. Maka aku mohon kepadamu ya Rabb, sekarang aku menghadapi masalah, berikan keberkahan apa yang aku lakukan ini supaya saya bisa terbebas dari masalah ini. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Itu pintu langit terbuka. Kalau yang tanpa nama 500.000 karena alga 100.000 tidak bisa dipakai bertawassul. Tidak bisa. Ada juga saya kasih tahu Pak, di setiap kendaraan saya itu kalau isi bensin tidak pernah mengatakan 200.000 itu pesan burukan. Saya tidak pernah mengatakan 200.000, 300.000, tidak pernah. Hanya saya mengatakan isi saja. Iya, kadang-kadang kasih full. Kenapa? Setiap mengisi bensin itu mesti ada yang kau sedekahkan. Biasanya kalau misalnya tertulis di situ 200 atau 195.000, bayar nih 200.000. Kasih tahu itu petugasnya, ambil itu sisanya.
Saya dikasih tahu mursyid kami bahwa akan ketika engkau mengisi bensin ke kendaraan dan selalu ada sedekahnya, itu tolapan, biar nak bakar orang itu kendaraan tidak akan terbakar. Itu pesan beliau. Dan saya pernah lihat, buktikan itu. Kemudian yang kedua saya kasih tahu, apalagi orang yang sering nanya di mobil itu, kalau di mobil sering saya bawa bensin itu. Ada bensin di dalam botol aqua itu saya tutup rapat, kemudian bungkus, kemudian sedikit lubangi di atasnya jarum supaya tidak mengembang. Itu saya sudah niatkan memang bahwa bensin ini saya akan berikan kepada orang ketika saya ketemu nanti di tengah jalan ada yang kehabisan bensin. Sering kalau saya pergi keluar ceramah itu, kadang pulang tengah malam ada orang dorong motor, itu karena kehabisan bensin. Ada bersama dengan istrinya, bersama dengan keluarganya. Tidak kasih uang 100.000 itu tidak digunakan karena tetap masih dorong motor. Tapi bensin yang 1 liter yang kita simpan di jok mobil itu kita kasih, itu menyelamatkan dia. Jadi Guru itu pernah bilang begini, kalau kau simpan sesuatu untuk membantu orang lain, itu mobilmu tidak usah kau baca doa kalau naik, karena pasti ada malaikat yang jaga. Karena itu hadis Nabi, siapa yang menyimpan sesuatu untuk membantu saudaranya, sesamanya, maka ada malaikat yang diutus oleh Allah menjaganya. Maka mobil itu ada yang menjaga, tidak usah khawatir. Itu makanya kalau saya bawa mobil itu Pak, tidak pernah lambat. Ya. Naik kendaraan begitu juga. Jadi kenapa? Karena yakin dengan itu. Ya. Tapi jangan, saya tidak suruh balap ya. Artinya kita ini dalam agama itu yakin betul. Kalau doa itu kan bisa dilupa. Mungkin naik ke kendaraan lupa, tapi kalau kita siapkan itu, malaikat akan menjaga. Malaikat akan menjaga. Itu aja kuncinya. Jadi makanya sebenarnya menyimpan sesuatu untuk membantu orang lain, sama kita dengan itu tadi. Ketika memang sudah diniatkan, makanya Allah akan titip. Dan tidak mungkin Allah yang pergi bagi-bagi rezeki di muka bumi, tidak. Tapi dia akan titip ke hambanya. Nanti hambanya itu yang memberikan kepada yang berhak. Nah, dan itu haknya orang ke kita. Jangan dibilang, wah, nah saya yang bekerja, cocok nih, apa memang pekerjaanmu ada uangmu? Nah, bila menjual, siapa yang mengarahkan orang pergi belanja di tempatnya? Padahal setiap banyaknya orang punya toko, dia menjual bahan bangunan. Kalau kau jual mobil atau jual perabot atau jual apa, jual beras. Nah, banyaknya toko itu penjual beras. Kenapa orang ke sana belanja? Kenapa di tempatnya? Siapa yang mengarahkan itu? Itu Allah. Tidak mungkin. Jadi jangan bilang saya ini kaya, tidak ada orang kaya pada kaya sendirinya. Semua itu Allah yang mengaturkan rezeki. Itu aja kuncinya. Makanya tidak usah khawatir Pak. Kalau masalah rezeki tidak usah khawatir. Kadang-kadang kita ini yang buru-buru terus hitungin bagaimana ini ya. Tidak usah pusing. Nanti Allah yang menguruskan sendiri. Saya begitu aja. Ulama kita kan begitu, tawakal. Burung saja itu bisa makan, semut saja bisa makan. Makanya itu kalau saya kasih tahu itu anak-anak kita kan, apalagi sekarang kan banyak orang itu khawatir. Tidak usah banyak anak katanya, nanti banyak ongkos apa. Wah, ini jadi masalah, orang tidak tawakal itu. Nih, apalagi kalau istilahnya KB itu 2 anak cukup. Apa 2 anak cukup? Aku cidiki apa yang ini masalah kan? Iya. Bikin saja anak Pak, sampai banyak, masih banyak kalau mau jadi. Iya, kalau tidak ya sabar lagi. Itu pokoknya tidak usah khawatir. Nah, mengatakan apa dipakaikan sekolah apa, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah yang menjamin rezekinya. Kita saja lahir tidak tahu apa-apa kan, tidak ada yang dibawa. Apa mesti khawatir? Iya, sering-sering bilang itu ayam Pak, 20 anaknya 1 kali jadi, makan semua di baru naik. Coba, ya rumah kita siang anak jadi tak 20 cicok. Masih pinano de panopat tani re maceke man re mana mo anak pamer pada 20 orang ini cidi biar anak 5 dari itu gitu. Itu wakalnya saja yang tidak ini jadi masalah. Ini penting saya wasiatkan. Jadi kunci dalam kehidupan itu. Makanya kalau ada orang itu tidak bagus zakatnya, pasti nanti kena penyakit. Misalnya ini yang intinya. Kenapa mobil kita kecelakaan? Karena rezekinya bengkel mau nabi. Begitu. Sila foto na, mabat tuban na to na, polo lahat na mangin na sa kadali na bengkele.
bolak-balik ke dokter, memeriksa tidak ada penyakitnya karena uangnya mau keluar, karena memang ada haknya orang. Makanya kalau lewat celengan isi memang itu. Ya kan gitu. Nanti makanya kan ada faul bala, sadaqah ada faul bala. Jangan nanti kena bala baru keluar uang, keluarkan memang sebelum ada bala yang menimpamu. Itu maknanya sebenarnya. Karena memang hanya orang, bukan hakmu itu. Memang Allah titip sama kita. Nah, ini karena banyaknya orang tidak amanah. Itu penting. Dan Allah akan tambahkan terus. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau itu dipakai, insya Allah. Dan saya tahu betul dengan bagaimana jalur-jalur sedekah itu keberkahannya. Banyak jamaah yang kasih tahu. Iya. Makanya sambil kita berdoa, yang doa paling mustajab itu sebenarnya adalah sedekah. Itu yang doa paling mustajab. Kenapa saya kata mustajab? Karena malaikat yang doakan, bukan kita yang berdoa. Malaikat yang doakan. Ini. Jadi ada juga bilang orang, ada juga orang dikasih sedekah Ustaz. Tidak ada ngomong-ngomongnya. Dikasih sedekah senyum bilang terima kasih. Tidak ada doa. Tidak usah khawatir. Karena setiap sedekah yang kau keluarkan, kalaupun didoakan oleh orang yang kau sedekah, itu hanya bonus. Karena ada malaikat yang mendoakan kamu. Itu. Jadi harapkan doanya malaikat. Ini aja kuncinya, Pak. Jadi saya di sini, apalagi di sini pasar. Makanya pasar itu sering terbakar. Kenapa? Karena tidak beres zakatnya. Iya. Tidak beres zakatnya. Kalau tidak beres zakatnya terbakar itu, dan api tidak mau bakar kalau bersih, tidak mungkin. Nah, itulah tadi Nabi Ibrahim. Sama juga Nabi Ismail ketika disembelih. Ketika itu peristiwa kurban kan, disembelih itu pisau tidak bisa mengiris lehernya. Bukan Nabi Ismail yang kulitnya kebal, bukan. Sifatnya pisau yang dicabut. Sifatnya pisau yang dicabut karena Nabi Ibrahim tancapkan di batu terbelah saking tajamnya. Baru dia sembelih lagi, anaknya tidak bisa. Kenapa? Karena pisaunya itu yang dicabut adalah sifat mengirisnya. Nah, makanya Guru Tak itu ini, sebelum kita masuk tanya jawab, Guru Tak Kiai Haji Yusuf itu dengan Pak Kahar Musakan, itu peristiwa yang terjadi ketika dia ditembak itu sama tentara. Itu ada peristiwa, Pak, karena Guru Tak pergi mandi sama Pak Kahar itu, dia pergi mandi, kemudian tanpa pengawal. Kemudian ternyata ada tentara yang mengepung itu satu peleton. Kemudian Guru Tak bilang, "Woi, dikepuki ini Pak Kahar." Maka dia bilang Pak Kahar, "Oh iya, jadi bagaimana?" Maka ada kelompok meninggal. Yang meninggal Kak juga. Guru Tak bilang, "Oh iya cocok. Kalau begitu kita berkurang." Jadi dia berkurang pun, kemudian di saat itu ditembak. Bayangkan satu peleton tentara yang tembak sampai pelurunya habis. Dan Guru Tak itu berkurang pun sambil jalan menyusuri sungai itu. Apa yang terjadi? Ketika habis pelurunya tentara berhenti menembak. Nah, sampai Guru Tak dibawa pohon istirahat. Langsung Guru Tak itu waktu lepas, kemudian Guru Tak Kiai Ilmu ini itu melihat Pak Kahar, seluruh pakaiannya Pak Kahar itu berlubang, hitam, topinya bocor apa bajunya, tapi tidak ada satupun di kulitnya itu lecet. Langsung Guru Tak Kiai mau bilang, kasih tahu itu Guru Tak Kiai cerita ini, bilang, "Wah, jago memang kau Pak Kahar. Agak membaca nanti kau peluru." Apa yang kau baca sehingga peluru tidak tembus kepadamu? Nah itu bajumu lubang sampai itu, nah hitam semua itu gara-gara peluru, tapi padamu tidak ada yang lecet. Pak Kahar gila, lagi hebat kau Pak Kiai. Karena saya ini masih berlubang bajuku, kau tidak ada baju yang robek. Nah padahal kita kurang pun tadi jalan. Itu ceritanya Guru Tak itu langsung. Makanya kemarin di haulnya Guru Tak itu, Guru Tak Profesor Dr. Rahim Arsyad itu ceritakan kisahnya itu ketika Guru Tak ceritakan pulang dari ada. Maka apa kata Guru Tak? Maka dari Pak Guru Kak bacamu Pak. Jadi ajarkan saya apa yang kau baca sehingga peluru itu tidak tembus. Pak Kahar bilang, "Saya mau ajar kau, tapi ajar Kak juga apa kau baca sehingga tidak kena peluru." Jadi Pak Kahar itu bilang begini. Tidak ada bacaan, dia cuma bilang, "Waktunya tadi saya melihat itu tentara sudah mengarahkan senjatanya ke dia. Saya itu muncul dalam hati, langsung terbesit dalam hati, bahwa tubuhku ini Allah yang buat.
Sedangkan itu senjata buatan manusia. Tidak mungkin lebih tinggi buatan manusia daripada buatan Allah. Itu dia yakini. Sehingga ketika ditembak tidak masalah. Tapi bajunya yang robek karena bajunya buatan manusia. Makanya, tapi ketika guru tadi bilang, apa tuh sih kau baca kemo ini tidak ada kena aku peluru bila guru tadi. Ketika saya tadi lihat tentara yang mau nembak kita, saya yakini bahwa biar berkumpul semua orang di muka bumi ini ingin mencelakai aku, tapi kalau Allah tidak izinkan, aku tetap selamat. Hanya keyakinan itu yang dia pakai, tidak ada bacanya Pak. Bisa dicoba. Jadi tidak ada bacaan itu, hanya keyakinan. Itu yang nabilan ulama, makin rasa tak maka tanya itu baca. Iya kamu yakini sih dia agak itu lebih dari bacaan. Jadi sebenarnya sama aja semua Pak. Kalau ada kita mau makan, mesti dipakai itu, mesti pakai itu. Ini kenapa kini tahu bebek, main kolesterol itu, tekanan, ini total dari bebek. Apa belum pilih makan langsung penyakit? Kan begitu. Itu mina bilang orang tua dulu, alek Pak Burang. Kan itu yang dipakai. Cari bisa sendiri. Saya kira itu ya ada